Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Di sini saya Yunita Trisyauta Barat dari kelas Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas C, dengan NIM 22511007071111002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaks 3, siklus 2. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai apa saja kritik yang ingin disampaikan penulis editorial terhadap pembaca. Lalu, mengapa penulis menganggap penting untuk mengkritisi isu tersebut? Yang pertama adalah kritik isu. Beberapa kritik yang disampaikan oleh penulis, di antaranya kalangan anak muda ataupun kasus peningkatan bunuh diri di kalangan anak muda ini menjadi peranan penting dan menjadi peran pemerintah serta pemangku kepentingan dalam menangani kasus kesehatan jiwa. Kasus tren ini tidak terlepas dari kesehatan mental kalangan anak muda. Editorial paragraf 2. Kriminalisasi pada kasus bunuh diri mendapatkan stigma negatif sehingga korban sulit mengakses layanan kesehatan mental yang terdapat di teks editorial paragraf 6. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam menangani gangguan kasus kesehatan mental. Yang pertama, penulis berpendapat jika peran pemerintah yang seharusnya bisa lebih bijak dalam menangani kasus kesehatan mental hingga berujung bunuh diri. Mengingat kasus tersebut semakin mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, pemerintah perlu membahas terkait regulasi tentang dekriminalisasi kasus bunuh diri hingga korban dapat mengakses layanan kesehatan mental yang dibutuhkan. Penulis juga berpendapat bahwa pemerintah perlu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental, baik melalui edukasi publik maupun perluasan layanan profesional. Kemenkes juga perlu mengambil sikap untuk menyediakan layanan hotline setiap saat dalam pencegahan bunuh diri. Terdapat pada teks editorial paragraf 1, 9, dan 11. Selanjutnya, penulis menganggap bahwa bunuh diri berkaitan dengan masalah kejiwaan bukan kejahatan yang terdapat pada editorial paragraf kelima. Untuk membangun masyarakat yang lebih peduli dan mendukung di mana setiap individu merasa nyaman, terlindungi, mengakses bantuan yang dibutuhkan ketika mengalami masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan selayaknya menyediakan hotline yang tersedia setiap saat dengan fasilitas yang mungkin tampak sederhana, tapi juga bisa mendapatkan standar dalam pencegahan bunuh diri. Editorial paragraf 10. Yang selanjutnya, pemerintah membuka kesempatan kepada mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental, depresi, dengan pengobatan dan terapi yang dibutuhkan. Berdasarkan teks paragraf editorial paragraf 9. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran keluarga dalam menangani gangguan kesehatan mental. Baik, di sini penulis juga mengkritiki perihal peran keluarga yang dirasa kurang dalam menyikapi kasus kesehatan non-fisik. Penulis berpendapat bahwa keluarga tentu harus memberikan dukungan dan pendampingan, baik secara lebih peka terhadap tanda-tanda depresi dan masalah kesehatan mental, sehingga dengan demikian akan membuat korban tidak merasa takut untuk bercerita tentang permasalahan yang tengah dialami. Di situ terdapat di paragraf editorial nomor 9. Dekriminalisasi bunuh diri akan membuka kesempatan bagi mereka yang mengalami depresi untuk mengakses dan terapi yang dibutuhkan keluarga ataupun orang terdekat juga dapat membantu korban tanpa adanya rasa khawatir. Peran keluarga dan lingkungan dapat memberikan dukungan pendampingan yang sangat penting. Keluarga dan orang terdekat cenderung harus lebih peka terhadap tanda-tanda depresi dan masalah kesehatan mental itu terdapat pada teks editorial paragraf 10. Peran keluarga cenderung peduli memberikan dukungan, pendampingan, kasih sayang, support,
dan edukasi mengenai masalah kesehatan mental yang terdapat di paragraf editorial nomor 10. Baik, di sini yang ketiga ada stigma negatif dari masyarakat terhadap korban gangguan kesehatan mental. Baik, penulis juga mengkritisi bahwa stigma negatif masyarakat terhadap korban menjadi hambatan. Mengapa? Karena menghalangi korban dalam mencari bantuan profesional, dikarenakan korban itu takut akan terkena stigma, dan bagi pihak berwenang akan memperlakukan upaya bunuh diri sebagai tindak kejahatan dan mempersulit pengumpulan data yang akurat. Itu terdapat di paragraf editorial 7. Yang selanjutnya ada pemberitaan secara sensasional media terhadap kasus pemberitaan kasus bunuh diri, editorial paragraf 10, bahwa penulis menganggap mengkritisi isu tersebut karena konten yang dihasilkan oleh media massa tentang tentang kasus bunuh diri yang dapat memancing orang yang memiliki gangguan kesehatan mental untuk melakukan hal yang sama, sehingga diimbau sangat perlu ditegakkan kode etik tentang pemberitaan bunuh diri, karena pemberitaan sensasional dan eksploitatif dapat memicu efek negatif. Akan lebih baik jika media dapat mengedepankan edukasi dan pencegahan dalam isu yang diberitakan. Teks editorial ini membahas mengenai sensasional kasus bunuh diri yang menyebabkan pemberitaan sensasional sehingga menyebabkan efek negatif seperti bunuh diri yang terkandung dalam teks editorial paragraf 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban yang kedua, yaitu sebagai mahasiswa yang rentan terhadap gangguan kesehatan mental, setuju atau tidakkah Anda dengan editorial ini bahwa kriminalisasi kasus bunuh diri harus dihapus? Jelaskan pendapat saya dengan merujuk pada pengalaman atau observasi pribadi sebagai mahasiswa di kampus Anda. Oke. Baik, di sini saya mengambil dari berdasarkan teks editorial. Yang pertama adalah permohonan tidak sesuai dan sekuat dengan harapan orang tua. Di teks paragraf 2 menjadi produk gagal paragraf 2 dan disebabkan perundungan, beban pekerjaan, di luar kewajaran, hukuman dan pemalakan yang dilakukan oleh senior. Yang kedua, tercatat lebih dari 720.000 orang yang meninggal karena bunuh diri sebanyak 70% di negara berpendapatan rendah dan sedang yang mengalami masalah psikologis, masalah ekonomi, biologis, budaya, dan lingkungan. Nah, kasus ini terdapat pada teks editorial paragraf 4. Yang ketiga, bunuh diri bukanlah kejahatan, melainkan masalah kesehatan jiwa dengan korban mengalami depresi, tertekan dengan masalah pribadi yang terkandung dalam teks editorial paragraf kelima. Yang selanjutnya, di sini saya mengutip berdasarkan teks esai. Yang pertama adalah pemikiran bunuh diri. Mengapa pemikiran bunuh diri itu muncul? Karena disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak baik, keluarga yang tidak harmonis, bahkan broken home, yang tersedia pada para teks esai paragraf ketiga. Yang kedua, karena gagal diterima kuliah di kampus impian, itu memang sangat menyakitkan karena ditinjau dari akademik bahwa korban akan mengalami depresi dan gagal berkuliah di kampus impian berdasarkan teks esai paragraf kelima. Yang ketiga, lingkungan kampus yang berbeda dengan lingkungan sekolah. Berada di teks paragraf kelima, mulai dari perasaan tidak punya teman, tidak punya support system, tidak punya tidak punya teman yang ada saat dibutuhkan dan tidak ada yang menemani, itu berada di paragraf kelima. Perasaan tidak punya teman cerita dan tidak punya siapa-siapa itu berada di teks esai paragraf 6.
Berdasarkan penulis mengungkapkan bahwa korban merasa sendiri, bipolar, nggak punya teman, dan tidak memiliki siapa-siapa. Bahkan dari keluarga sendiri itu tidak mengetahui bahwa korban mengalami bipolar dan merasa disepelekan oleh lingkungan sekitar, keluarga, dan teman itu menyebabkan kasus stigma negatif dari keluarga dan masyarakat. Nah, stigma negatif ini hadir dari keluarga dan masyarakat bahwa mencari bantuan kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa itu dianggap gila dan dianggap cenderung kita mencari bantuan dan cenderung kurang iman. Nah, di sini tergantung dalam teks esai paragraf ketujuh. Stigma kurang iman dan berpikir bunuh diri dengan fase depresi lemah yang terdapat pada teks editorial paragraf ke-8. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus bahwa merasa sendiri, bipolar, nggak punya teman, dan tidak memiliki siapa-siapa. Bahkan dari keluarga ini tidak mengetahui korban mengalami bipolar, merasa disepelekan, dan yang terakhir itu berujung kegagalan yang terdapat di paragraf 10 teks esai. Yang selanjutnya adalah stigma negatif. Nah, di sini sayangnya para korban itu cenderung diam dan kebingungan untuk menyelesaikan permasalahan. Disebabkan karena apa? Karena rasa takut terhadap stigma negatif yang kerap diberikan masyarakat, bahkan lingkungan terdekat yang cenderung mendiskriminasi dibanding memberikan solusi. Nah, cenderung stigma negatif itu muncul dengan beberapa faktor, yaitu faktor kasus bunuh diri yang dicap sebagai tindakan kriminal yang kerap diberitakan. Baik, yang selanjutnya adalah yang ketiga, karena masyarakat Indonesia masih memiliki stigmatisasi yang kuat terhadap isu kesehatan mental, bagaimana sih implikasi stigma terhadap kondisi mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental di kampus Anda? Baik, di sini saya akan memaparkan implikasi kehidupan akademik dan sosial ini. Pengaruh implikasi pada aspek kehidupan akademik ini bisa dilihat dari implikasi terhadap kehidupan akademik korban tidak menyelesaikan pendidikannya yang terdapat di teks editorial paragraf kedua. Korban tidak bisa mengikuti perkuliahan karena tidak bisa fokus. Contohnya, kasusnya depresi akut yang timbul akibat pinjol yang tidak dibayar dan korban merasa bahwa pinjaman tidak sesuai dengan yang dikembalikan. Akibatnya kelipatan bunga yang tinggi sedangkan debt collector mendesak untuk segera dilunasi. Itulah penyebab implikasi kehidupan akademik. Yang kedua itu, korban mendapatkan nilai yang tidak memuaskan pada mata kuliah yang ditempuhnya. Contoh kasusnya itu adalah karena stres terhadap tekanan akademik. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi pengaruh implikasi terhadap kehidupan sosial emosional. Yang pertama, implikasi pada aspek kehidupan sosial emosional korban mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terdapat di teks editorial paragraf ke-6. Contoh kasusnya adalah kasus bunuh diri yang disebabkan masalah percintaan yang sudah melebihi batas. Yang kedua, korban mengalami hambatan untuk mengakses pengobatan dan terapi yang diperlukan, yang terdapat di teks editorial paragraf ke-9. Yang ketiga, pemberitaan secara sensasional, media memberikan penularan pemikiran bunuh diri terhadap korban. Itu terkandung di dalam teks editorial paragraf 10. Yang keempat, angka kasus bunuh diri meningkat pada editorial paragraf ketiga dan esai paragraf kedua, berita paragraf ketujuh. Yang kelima, kasus stres dan depresi akibat tekanan akademik. Yang keenam, kasus depresi berat yang disebabkan besar oleh nominal hutang pinjaman online sehingga korban tidak dapat membayar, sedangkan debt collector yang terus-menerus mendesak untuk segera dilunasi hutangnya. Yang selanjutnya adalah kasus depresi akut yang ingin bunuh diri dikarenakan masalah pertemanan yang kurang sehat. Yang ketujuh, korban cenderung menyendiri sehingga dijauhi teman-teman. Nah, kasus ini tuh terbagi jadi beberapa pendapat ya, yaitu pendapat penulis, yaitu kasus depresi akut dan adanya rasa ingin bunuh diri dikarenakan masalah percintaan yang sudah terlalu jauh. Yang kedua, kasus
stres yang disebabkan tekanan akademik yang terdapat dalam teks editorial. Yang kedelapan, pemberitaan sensasional. Media memberikan pemikiran bunuh diri terhadap korban, kasus depresi akut ingin bunuh diri, dikarenakan masalah pertemanan yang kurang sehat, dikarenakan karena kasus depresi akut yang menyebabkan korban itu rasa ingin bunuh diri dikarenakan masalah percintaan yang sudah terlalu jauh ataupun menyimpang. Yang ke yang C, kasus depresi berat yang disebabkan besarnya nominal hutang pinjaman online sehingga tidak dapat membayar pinjaman tersebut sehingga debt collector terus untuk mendesak korban agar melunasi hutangnya. Itulah implikasi kehidupan akademik dan sosial yang ada di kampus saya. Yang selanjutnya adalah yang keempat. Siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perawatan kesehatan mental mahasiswa di kampus Anda? Jelaskan peranan masing-masing pihak yang Anda sebutkan tersebut dalam perawatan kesehatan mental mahasiswa di kampus saya. Yang pertama adalah peran pemerintah. Peran pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan holistik untuk menangani masalah kesehatan mental mahasiswa berupa kebijakan pemerintah pada teks editorial pemerintah, cenderung melakukan regulasi diskriminalisasi bunuh diri yang terdapat pada teks editorial paragraf ke-9. Yang kedua, mengesahkan RUU dekriminalisasi sehingga korban mendapatkan perawatan rehabilitasi kesehatan mental yang terdapat di paragraf editorial berita paragraf ke-5. Yang selanjutnya adalah peran pemerintah memberikan akses terhadap layanan kesehatan mental baik melalui edukasi publik maupun perluasan layanan profesional yang terkandung pada teks paragraf 11. Yang selanjutnya adalah peran tenaga pendidik, guru ataupun dosen ataupun yang lain-lain. Yang pertama adalah mendukung individu yang mengalami depresi dan mengalami gangguan kesehatan mental dengan diberikan support system, kasih sayang dan peduli terhadap korban yang terkandung dalam teks esai paragraf ke-11. Yang kedua, tidak memberikan stigma kurang iman dan menganggap gangguan kesehatan mental sama dengan gangguan jiwa yang terdapat pada teks esai paragraf 7 dan 8. Yang ketiga, memberikan edukasi mengenai kesehatan mental melalui dukungan, pendampingan, dan lebih peka terhadap tanda-tanda depresi dan masalah kesehatan mental yang terkandung dalam teks editorial paragraf ke-9. Yang selanjutnya adalah masyarakat itu diperlukan dalam peranan, yaitu peranan tenaga masyarakat, tidak hanya di akademik saja, tetapi peranan tenaga masyarakat ini sangat berperan karena apa? Karena untuk menghilangkan stigma negatif dengan mencari bantuan untuk kesehatan jiwa itu yang mengalami kegilaan dengan menghilangkan masyarakat itu mampu untuk menghilangkan stigma negatif bahwa korban depresi ini juga bukan korban yang dianggap kurang iman ataupun yang mengalami gangguan kesehatan mental yang terdapat di teks paragraf 7 dan 8. Yang selanjutnya adalah peran media. Peran media ini adalah tentunya media massa itu saat ini memberitakan kontroversi yang hangat dan peran media ini justru digunakan untuk menegakkan kode etik pemberitaan tentang kasus bunuh diri yang terdapat di teks editorial paragraf 6 dan 10. Tidak memberikan stigma negatif, kurang iman, dan lemah terhadap korban di teks esai paragraf 7 dan 8. Dari teks berita membahas mengenai kasus bunuh diri korban, korban cenderung sulit mengakses korban cenderung sulit mengakses layanan dan rehabilitasi kesehatan mental di teks paragraf ke-5. Baik, peran keluarga menjadi yang penting karena peran keluarga ini memberikan dukungan, pendampingan, peka terhadap tanda-tanda depresi, dan masalah kesehatan mental yang terkandung di dalam teks editorial paragraf ke-9. Yang kedua, memberikan edukasi bahwa keluarga perlu memiliki
konsultasi maupun edukasi terhadap kesehatan mental yang terkandung dalam teks esai paragraf ke-12. Nah, ini yang paling penting adalah peran mahasiswa ataupun teman. Di sini, teman itu sangat berperan ataupun mahasiswa sangat berperan dalam mengatasi kasus bunuh diri yang ada di wilayah kampus. Yang pertama adalah tidak memberikan stigma negatif terhadap korban, sehingga korban itu cenderung sulit mengakses layanan kesehatan mental yang terdapat di teks esai paragraf ke-6. Yang kedua adalah tidak memberikan stigma negatif kurang iman ataupun lemahnya pengaruh terhadap kesehatan dan mental korban sehingga menyebabkan depresi atau gila yang terdapat di teks esai paragraf ke-7 dan 8. Yang ketiga adalah kita sebagai teman harus memberikan support system, kasih sayang, dan kepedulian yang terdapat di teks esai paragraf ke-11. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, memiliki pengetahuan mengenai kesehatan mental yang terdapat di teks esai paragraf ke-9. Nah, ini ada peran dari Lembaga Pelayanan Kesehatan Mental Konseling UB. Terdapat dua, yaitu memberikan layanan rehabilitasi kesehatan mental yang terdapat pada teks berita membahas mengenai kasus korban bunuh diri yang kesulitan mengakses layanan dan rehabilitasi kesehatan mental yang terdapat di teks berita paragraf ke-5. Yang kedua, meningkatkan akses layanan kesehatan mental. Teks tersebut membahas mengenai stigma negatif terhadap korban yang cenderung kesulitan mengakses layanan kesehatan mental yang terdapat di dalam teks editorial paragraf ke-6. Oke, yang kelima, sebagai mahasiswa yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental dan sedang menekuni disiplin ilmu pendidikan, bagaimana sih peran pendidikan dan kontribusi Anda sebagai mahasiswa ilmu kependidikan untuk menangani isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa di kampus Anda? Apakah Anda memiliki strategi yang menurut Anda lebih efektif dan relevan untuk diterapkan di kampus Anda? Baik, di sini saya mendapatkan beberapa pendapat penulis, yaitu sebagai mahasiswa kependidikan, saya mendapatkan beberapa referensi atau literatur yang menurut saya sangat relevan jika diterapkan di lingkungan kampus untuk mengatasi isu kesehatan mental. Yang pertama adalah meningkatkan akses layanan kesehatan mental, seperti memperluas dan mempermudah akses agar mahasiswa itu bisa mudah menjangkaunya, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental, baik melalui edukasi publik maupun perluasan layanan profesional melalui teks editorial paragraf ke-11. Yang selanjutnya adalah memberikan layanan rehabilitasi kesehatan mental yang terdapat di teks berita. Sebagai mahasiswa, ada beberapa strategi yang saya rasa masih bisa dijangkau. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai anggota keluarga memberikan dukungan terhadap pendampingan dan lebih peka terhadap tanda-tanda depresi dan masalah mental itu terdapat di teks editorial. Yang kedua, meningkatkan peran keluarga untuk mendukung, memberikan kasih sayang, dan peduli terhadap korban gangguan kesehatan mental berdasarkan teks esai. Yang ketiga, tidak memberikan stigma negatif terhadap korban gangguan kesehatan mental yang terdapat di teks editorial. Sejauh yang saya lihat di Prodi, tentu pihak dosen selaku pengajar kerap memberikan dukungan terhadap korban yang tengah mengalami gangguan kesehatan mental, agar dapat mengatasi permasalahan yang tengah dialami. Dosen berperan sebagai tempat cerita, motivasi, dan rela menjadi tempat mediasi untuk membimbing korban agar menyelesaikan permasalahan. Dengan begitu, korban menjadi merasa tidak sendiri, sehingga membuat hal-hal yang negatif yang ada di pikiran korban perlahan mereda, dan karena memang merasa terkadang korban hanya perlu dukungan, agar korban tidak merasa sendirian. Karena jika korban merasa sendirian akan menambah dampak negatif yang akhirnya dapat timbul rasa putus asa terhadap korban. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.